Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua saya doakan semoga mental kalian mental baja kali ini teman-teman ya. Ingat mental baja ya untuk mendapatkan Pajero dan Civic Turbo itu teman-teman. Amin. Ya semoga kalian cepet dapet lah itu. Oke. Karena dari sekian orang banyak juga Bang, saya harapannya itu bisa beli setang bunder katanya kayak gitu ya. Semoga saja melalui jalur kripto ini ya kalian bisa mendapatkan, ya mungkin harus membutuhkan waktu, teman-teman harus bersabar. Oke, tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman buat menemani siang kali ini ya, melihat rekondisi daripada keadaan market kripto yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk Bitcoin sendiri ya, dia mengalami penurunan 3,6%, harga terendah berada di area 24.800 something ya. Dan untuk area tertinggi berada di area 26.095 dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Oke, jadi semuanya mengalami downtrend ya teman-teman, turun semua merah, maka dari itu persiapkan mental kalian. Oke, jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi untuk para Shiba Army teman-teman, karena memang Shiba Inu ya masih menjadi token yang menjadi fenomenal sampai saat ini dan masih menjadi banyak harapan bagi orang-orang teman-teman, meskipun dihantam habis-habisan, dihujat habis-habisan ya, cuman ada sisi negatif, ada sisi positif juga teman-teman. Oke, kita bahas ya, kita bahas lebih dalam. Nah, Shiba saat ini teman-teman diperdagangkan di area 664 ya. Oke, di area 664. Dia memang cenderung koreksi teman-teman. Dia terakhir close shadow closing atau tertahan pembalikan harga itu berada di area 54-an ya teman-teman, 54 kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau di data sini sekitar ya 54 ya teman-teman, karena ketutup ini shadownya ya di area 54, dia mantul lagi ke atas. Oke, dan kalau kita lihat bersama teman-teman dalam kurun time frame weekly ya, ini memang terlihat sangat jelas bahwasanya Shiba Inu ini dalam downtrend yang cukup tajam gitu ya, downtrend yang cukup tajam. Ingat ya, ketika ini kan garis trendline ya teman-teman ya, ketika Shiba ini mampu itu breakout ke atas ini, nembus garis trendline, cuman kalau dia closingnya di bawah area ini teman-teman, area tertinggi sebelumnya ya, atau area resistance sebelumnya ini, maka dia masih ada potensi buat turun lagi ke bawah. Oke, tapi kalau dia closingnya di atas sini teman-teman ya, nah di atas ini aja dia sudah melebihi area tertinggi sebelumnya atau di atas ini, mungkin dia bisa meneruskan kenaikannya, karena di sini akan ada perubahan trend bearish menjadi bullish, mungkin akan sedikit ngambil dulu ya kan, mantul dulu naik gitu. Cuman ini weekly ya teman-teman, kita lihat perkembangannya ya, karena ini masih sangat-sangat jauh ya, masih sangat jauh. Mungkin kalau weekly itu nggak sehari dua hari ya, nggak seminggu dua minggu, bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan juga bisa teman-teman. Oke ya, jadi menurut saya pribadi mungkin harga daripada Shiba masih ada potensi turun, cuman juga ada potensi naik, tergantung news yang akan datang nanti teman-teman. Oke ya. Nah, kalau dari time frame harian teman-teman, mungkin ya ini kalau menurut opini saya ya teman-teman, dimana cara ini saya terapkan di forex gitu ya kan. Semoga saja di kripto juga hampir sama sih ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kemungkinan besar teman-teman Shiba ini ada potensi ya, kita lihat dulu, kita lihat. Nah, ada potensi dia untuk naik dulu nih ya, retest dulu nih sampai di area drop base dropnya ini ya teman-teman. Di sini mungkin bisa kembali koreksi lagi, tapi bisa juga dia naik sampai di area sini teman-teman ya, ada di situ di area 92 ya, terdekatnya di area 80 teman-teman, 79 sampai 80 ya, mungkin ada potensi dalam waktu dekat dia nyentuh di area ini. Oke, tapi juga ada potensi dia turun seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, ada potensi karena trennya masih dalam kondisi downtrend yang cukup mantap jiwa. Oke. Nah, jadi di sini di tengah kondisi daripada Shiba yang seperti ini teman-teman, ada kabar yang cukup menarik sebenarnya ya. Nah, sebelum kita membahas Shiba lebih jauh teman-teman, ada sedikit breaking news bahwasanya di sini ya, The Fed menghentikan untuk
suku bunga gitu ya, tetapi data opsi Bitcoin masih menunjukkan penurunan harga Bitcoin. Oke ya, jadi the Fed teman-teman ini menghentikan suku bunga, bukan berarti dia nggak naikin ya. Mungkin kenaikan daripada suku bunga ini stagnan atau dia nggak naikin sama sekali gitu teman-teman. Bisa jadi seperti itu, kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini sebenarnya kabar yang cukup bagus, cuman Bitcoin malah kondisinya drop ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi informasi yang cukup menarik adalah di mana Paus Shiba ya, Paus Shiba ini mengumpulkan triliunan Shiba di tengah penurunan harga. Oke, jadi bisa dikatakan buy the dip ya teman-teman. Dia mengakumulasi untuk kepemilikan daripada Shiba ya. Karena di sini terjelas bahwasanya mereka mengumpulkan nih, beli di bawah gitu teman-teman. Karena memang secara logika ya, Shiba ini sudah di harga paling bawah teman-teman, paling dasar ya. Shiba bisa dikatakan seperti itu kalau kita lihat chart di TradingView. Oke. Dia sudah berada di area paling bawah. Maka dari itu saya bilang tadi, ada kemungkinan besar dia ada naik sampai kepala 79 sampai kepala 8 dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat teman-teman ya. Recover ke situ dulu itu teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat top Shiba Inu Wealth menambahkan Shiba senilai 10 juta ke portofolio dalam satu transaksi, sehingga total saldo menjadi 5,28 triliun Shiba senilai 35 juta US dollar. Seperti yang kita bahas tadi pagi teman-teman, bahwasanya 91% dari holder Shiba Inu ini mengalami kerugian atau kehabisan uang gitu teman-teman. Karena apa ya, tadi mereka beli di atas dan mereka bertahan gitu teman-teman ya. Selama mereka nggak cut loss, selama mereka nggak ngejual di harga bawah ya, kemungkinan besar harga akan mampu lah ya, seiring berjalannya waktu recover itu pasti ada teman-teman ya. Mengingat apa yang saya katakan sebelumnya, Shiba sedang membuat teknologi yang mungkin ini akan memecahkan atau membuat tingkat demand ini meningkat gitu teman-teman. Seperti yang saya bilang, Shibarium ini akan menjadi tonggak ya, dimana bisa menjadi rank kenaikan harga daripada Shiba ya. Jadi data Etherscan.io mengungkapkan bahwa Paus Shiba Inu terbesar ke-20 baru-baru ini menerima 1,5 triliun ya. Senilai 10 juta US dollar ya, atau tidak diketahui dalam 24 jam terakhir. Akumulasi terjadi dalam satu kali transaksi yang dilakukan sekitar 4 jam dari waktu tayang. Oke. Jadi ini sekali dibeli gitu teman-teman. Mereka membeli, Paus ini membeli langsung 10 juta US dollar ya. Karena apa? Mereka kok berani masuk dengan total yang begitu banyak. Paus ini berani masuk dengan jumlah 10 juta US dollar. Bayangkan 1 juta US dollar 14 miliar something. Oke, kalau 10 juta berapa miliar itu ya. Kenapa Paus ini mau masuk dan berani sekali memasukkan dana mereka ke Shibarium, ke Shiba Inu? Karena salah satunya Paus ini pasti memiliki data. Paus pasti memiliki data, Paus pasti sudah tahu ini nanti pergerakannya seperti apa. Ketika Paus ini menganggap aset ini hanya aset abal-abal, hanya aset bisa dikatakan nggak ada fundamentalnya gitu, nggak ada masa depannya, mungkin Paus juga berpikir 1000 kali untuk masuk dengan jumlah yang sebesar ini gitu. Tapi nyatanya di sini di Shiba, Paus ini berani masuk dengan jumlah yang cukup besar, malah menambah akumulasi ya. Meskipun ada beberapa Paus yang ngejual, tapi ada juga yang membeli Paus. Nah, jadi di sini bisa kita ambil benang merahnya teman-teman, bahwasanya Shiba meskipun dihajar habis-habisan, dikatain masa depannya udah nggak ada, hype daripada Shiba Inu udah hilang dan sebagainya, tapi di sini kalau kita lihat dari segi data Etherscan.io masih banyak dari Paus yang mau membeli. Nah, di situ ya teman-teman kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya mungkin iya dalam waktu dekat Shiba untuk recover naik tinggi itu bisa dikatakan sangat susah teman-teman ya, sangat susah mengingat keadaan market yang benar-benar crash seperti ini gitu. Tapi secara overall, secara jangka panjangnya ya, entah nanti masuki masa bulan ya, saya kira kalian gak akan melihat harga Shiba serendah saat ini gitu teman-teman ya. Karena gini, pemikiran seorang investor ya, kita berbicara seorang investor ya yang benar-benar mau berinvestasi nih ya untuk jangka panjang, mesti mereka
melihat dulu datanya, ya data dari awal dia lahir sampai pergerakan saat ini, progres apa aja yang sedang dikerjakan, ya progresnya ini nanti akan berdampak apa aja terhadap aset tersebut gitu teman-teman. Jadi diperinci gitu ya kan. Nah ketika sudah menemukan benang merah di situ, oh ternyata ini ada potensi nih buat naik masuk gitu. Tapi ketika diprediksi nggak ada, wah ini kayaknya nggak bakal naik, ini mereka nggak akan masuk ya. Tapi di sini kalau kita lihat paus masuk. Sebenarnya di kala harga seperti ini adalah saat-saat kita bisa melakukan akumulasi atau DCI. Tapi saya nggak menyarankan Anda untuk membeli ya teman-teman ya. Semua keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing gitu ya kan. Kalau ditanya Bang sudah masuk di Shiba kembali, sudah. Saya sudah masuk beli di toko kripto teman-teman. Saya hold di Indodax sama toko kripto. Kalau untuk Shiba ya, nggak di exchange luar. Di exchange luar ada satu teman-teman, saya hold juga gitu. Tapi lebih dominan terbanyak itu di dua platform pertukaran lokal ya, seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba ya teman-teman ya. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.